warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Wita Dewi Astina SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Kaliurang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2024, LPTK UINSI Samarinda, dengan nomor induk mahasiswa 2311301331. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 9 dengan materi bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan dipersiapkan temannya, dipimpin temannya berdoa. Ya, silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya, Ibu mau absen dulu. Abdal Rizki ada? Iya. Devita? Dia Randika? Gilang? Luna? Gaskia? Iya. Jadi ada satu orang yang tidak hadir ya. Siapa? Oh, Siti Rohana, anak siswa baru. Iya. Airin tidak hadir. Alfa juga sakit ya. Kita doakan semoga Airin lekas sembuh dan bisa kembali bergabung dengan kita untuk belajar bersama-sama. Sebelum belajar, Ibu mau kalian cek dulu sudah rapi belum pakaiannya. Sampahnya di sekelilingnya dilihat, kalau ada sampah dipungut dulu. Tasnya dirapikan di mana tempat tasnya. Sudah dicek? Jadi hari ini kita akan belajar tentang bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Dan di sini ada 3 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama kita yaitu ketentuan penyembelihan hewan dalam ajaran Islam. Minggu lalu kita sudah belajar tentang indahnya pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Ada yang masih ingat apa saja yang dipelajari minggu lalu? Iya, bergaul dengan teman sebaya atau aturan bergaul dengan teman sebaya. Apalagi? Bergaul dengan lebih tua. Iya, bergaul, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Seperti apa? Bagaimana sih kita bergaul dengan orang yang lebih tua? Iya, mengucapkan salam, kemudian berkata dengan sopan. Apalagi? Kalau bergaul dengan etika bergaul dengan lawan jenis bagaimana? Apakah kita harus menghindari berduaan dengan lawan jenis? Jadi boleh sama-sama tapi jangan berduaan. Minimal bertiga, karena biasanya kalau berdua yang ketiganya Jadi tidak boleh ya berduaan dengan lawan jenis. Sudah ada aturannya. Hari ini
Minggu lalu kita sudah belajar dengan itu. Jadi yang suka berduaan dengan lawan jenis dihindari karena berbahaya. Yang ketiganya adalah setan, dan itu bisa mengantarkan kita ke perbuatan yang tidak baik. Ibu mau kalian berdiri dulu, kita bermain tepuk. Pagi, siang, malam. Iya, terima kasih. Lalu masuk ke materi, buat apa sih kita belajar tentang ketentuan penyembelihan hewan dalam ajaran Islam? Agar kalian bisa mengetahui melalui pembelajaran problem based learning, maksudnya mencari informasi melalui sebuah masalah, kalian dapat menjelaskan ketentuan dan hikmah penyembelihan hewan dalam ajaran Islam dengan baik dan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis bagaimana sih tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam dengan baik dan benar. Iya. Sekarang kita belajar tentang ketentuan penyembelihan hewan dalam ajaran Islam. Ada yang pernah melihat orang menyembelih hewan? Iya. Hewan apa biasanya kalau menyembelih hewan itu berkaitan dengan apa? Hari kurban. Kemudian apa lagi? Akikah, ya betul. Akikah itu biasanya dilaksanakan kalau apa? Naik ayun. Ya, akikah itu kata lain dari naik ayun. Biasanya kita melaksanakan akikah kalau bagaimana? Iya, berkaitan dengan kelahiran bayi. Kemudian kalau kurban, iya, hari raya Idul Adha. Nah, biasanya yang disembelih apa? Iya, kambing. Di sini di Indonesia ada yang pernah lihat orang sembelih unta? Unta itu adanya di Arab Saudi sana. Kalau di sini di Indonesia umumnya sembelihan untuk ibadah kurban yaitu sapi dan kambing atau domba. Iya, semuanya pintar-pintar, tepuk tangan untuk semuanya dulu. Dalam menyembelih hewan itu biasanya ada ketentuannya. Ada yang tahu apa saja sih ketentuannya? Misalnya orang yang menyembelih hewan itu harus bagaimana? Iya, berdoa, minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apakah dia harus beragama Islam atau tidak? Iya, harus. Kemudian kalau di dalam Islam tentunya harus dewasa, sudah balik, sudah bisa membedakan yang baik dan buruk. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, di sini Ibu tampilkan sebuah video ya. Ini silahkan disimak. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya, silahkan disimak baik-baik videonya. Nanti diisi LKPD-nya. Viral di media sosial sebuah video proses penyembelihan sapi dengan cara tak biasa di salah satu rumah potong hewan atau RPH di Surabaya, Jawa Timur. Dalam video berdurasi 1 menit tersebut memperlihatkan seorang laki-laki membuat sapi tidak berdaya menggunakan sebuah alat yang ditembakkan ke kepala sapi. Inilah video berdurasi 1 menit tentang proses penyembelihan sapi dengan cara tak biasa di salah satu rumah potong hewan atau RPH di Surabaya, Jawa Timur. Dalam video ini terlihat seorang laki-laki menggunakan sebuah alat yang kemudian ditembakkan ke kepala sapi. Langsung viral di media sosial X. Lantaran warganet menyayangkan bahwa sapi yang ada di RPH bukan mati karena disembelih, melainkan terkena alat yang ditembakkan ke kepala sapi. Menyikapi viralnya video tersebut, Direktur Utama Rumah Potong Hewan Surabaya, Fajar Arifianto, membantah
bahwa sapi yang ada di RPH mati dengan cara ditembak kepalanya. Video yang viral itu merupakan proses penyembelihan sapi dengan cara captive blood stunner atau penyembelihan dengan metode pemingsanan dengan model penembakan ke otak sapi sebelum sapi disembelih. Tadi itu adalah sebuah cuplikan apa? Penyembelihan sapi dengan apa? Ditembak. Kira-kira itu boleh atau tidak? Iya. Kalau dilihat dari situasinya yang mana sapi tersebut adalah bukan sapi liar, maka hal tersebut tidak disarankan untuk ditembak. Tetapi kalau misalnya sapi atau hewan yang akan kita sembelih itu adalah hewan liar, boleh ditembak. Seperti itu. Ibu bagikan dulu, silahkan dilihat, dicermati LKPD-nya. Sudah mengamati video, silakan diskusikan dengan teman kelompok masing-masing untuk menjawab soal-soal yang ada pada lembar kedua. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis baik-baik ya. Kemudian instruksi pertanyaannya dibaca baik-baik, jangan sampai salah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ya. Kenapa? Tidak usah. Yang tidak masuk tidak usah ditulis namanya. Yang ada aja ditulis. Terkait dengan bersyukur, dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Jadi boleh selain dari HP, silakan dicari melalui buku paket referensinya untuk menjawab LKPD-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Silahkan. Jadi kalau ada yang kurang jelas di buku paket, silakan buka di HP. Tapi kalau misalnya mau buka HP, boleh. Tapi dipastikan itu yang diambil yang lebih jelas ya. Ya, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Perhatikan, waktunya 30 menit saja. Silakan dikerjakan. Jangan lupa di akhir nanti ada solusi dari permasalahan tersebut. Dalam ketentuan penyembelihan hewan itu diperhatikan ya, ada 3 di situ. Yang paling utama, orang yang menyembelih, kemudian hewan yang disembelih, dan alat untuk menyembelih. Jadi ada 3 muatannya di situ. Ketentuan penyembelihan hewan. Ketentuan dulu di sini. Ketentuan penyembelihan hewan. Nah, A1 misalnya di sini maksudnya berarti A di sini. Oh, ketentuan orang yang menyembelih hewan. Di sini lihat ya, ketentuan penyembelihan hewan. Nah, di sini ada orang yang menyembelih. Ketentuan orang yang menyembelih apa saja sih ketentuannya? Orang itu yang menyembelih hewan sehingga nanti halal untuk dimakan. Iya. Ditulis semua. Kemudian yang kedua, hewan yang akan disembelih ketentuannya seperti apa? Kalau misalnya kita menyembelih babi, kira-kira boleh enggak? Tidak. Iya, itu adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi atau dimakan. Jadi tidak boleh untuk bisa beli, haram hukumnya. Jadi yang boleh disembelih adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi. Ya, itu diperhatikan. Kemudian untuk ketentuan alat yang digunakan untuk menyembelih, tentunya harus tajam. Kalau nanti tumpul kasihan hewannya. Itu menyiksa hewan namanya. Jadi silakan dibaca buku paketnya, kemudian boleh cari di internet agar kalian lebih paham lagi bagaimana sih ketentuan dalam menyembelih hewan. Nah, ini ada ayatnya, nanti boleh ditulis sama ini sesuai dengan LKPD ya, instruksi dari LKPD. Di sini ada ketentuan penyembelihan hewan. Di sini tadi Ibu sudah sampaikan ada 3 cakupan dalam ketentuan penyembelihan hewan, yaitu orang yang menyembelih. Dilihat apa saja sih syarat-syarat orang yang menyembelih
hewan sehingga halal dimakan nantinya. Kemudian ada hewan yang akan disembelih. Ketentuannya apa hewan yang akan disembelih? Kemudian alat yang digunakan untuk menyembelih. Silahkan dilihat di sini. Ketentuannya bagaimana sih? Ketentuan alat yang digunakan untuk Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Tadi kita sudah sampaikan ketentuan penyembelihan hewan. Itu ada 3 cakupan yang harus kalian isi. Di sini orang yang menyembelih hewan, apa saja sih syaratnya orang yang menyembelih hewan sehingga halal untuk dimakan? Kemudian ada hewan, syarat hewan yang akan disembelih. Jadi tidak boleh ya sembarangan menyembelih hewan. Hewan yang sudah mati tentu tidak boleh disembelih. Hewan yang hukumnya haram untuk dikonsumsi tidak boleh disembelih. Silakan ada keterangannya. Kemudian yang ketiga, iya, bagus. Iya, dalil itu adalah ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan penyembelihan hewan. Pilih salah satunya, dalilnya. Apakah mau menggunakan ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan penyembelihan hewan? Iya, ditulis. Ayo pilih yang paling bagus tulisan Arabnya. Dalil, kalau dalil berarti berkaitan dengan tulisan Al-Quran. Boleh hadis atau ayatnya. Dalil itu adalah ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang ketentuan penyembelihan hewan. Ini penyembelihan hewan di sini. Penyembelihan hewan dalam ajaran Islam. Dalilnya yang seperti ini. Seperti itu. Dalil atau ayat Al-Quran. Keterangannya kira-kira sama enggak? Keterangannya nomor 1. Ketentuan penyembelihan hewan dengan tata cara penyembelihan hewan. Ini tata caranya ya. Ini tata caranya penyembelihan hewan secara mekanik. Jadi ada tradisional dan ada mekanik. Ada 2 cara. Tata caranya yang dibolehkan dalam Islam yaitu tradisional dan mekanik. Kemudian nanti dicari hikmahnya apa. Sudah dalil. Satu aja. Iya, satu aja dalilnya. Lanjut lagi nomor 3. Tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Tata cara penyembelihan hewan. Yang mana mekanik, yang mana tradisional. Dalilnya satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Cukup 1. Iya, nanti dibacakan hasilnya di depan kelas. Ya, tata cara penyembelihan hewan secara mekanik dan secara tradisional. Jadi itu berbeda. Jadi kalau yang modern itu menggunakan mesin. Iya, dalam memotong hewan. Karena yang lihat di internet itu seperti yang prosesnya sosis. Itu yang mana memotong ayam secara massal. Ibu, jadi kita potong ayam tapi di mesin tuh halal dengan ketentuan sesuai syariat Islam. Jadi misalnya sebelum mesinnya dinyalakan, yang operator mesin membaca basmalah. Iya. Tapi kalau misalnya tidak membaca basmalah langsung potong-potong, berarti itu tidak halal untuk dimakan. Iya, makanya sebenarnya walaupun menggunakan mesin tetap penyembelihnya di bagian leher. Nah, masalahnya kita
menyembelih membaca basmalah itu Allahu Akbar. Makanya kalau misalnya mau beli ayam potong, lihat dulu kira-kira ini yang menjual ayam potong muslim atau bukan. Iya, jangan asal-asalan nanti beli ayam potong di bagian sana timur, orang timur. Jangan hindari, karena otomatis itu sudah dipastikan tidak membaca basmalah. Ibu katanya ramah perempuan itu Boleh, coba di situ dilihat di bukunya ya, di bukunya dilihat ada nggak ketentuan dalam orang yang menyembelih itu harus laki-laki? Tidak ada, berarti perempuan itu boleh menyembelih asal dia balik. Kalau anak-anak berarti tidak sah ya sembelihannya. Kalau sudah balik boleh menyembelih, yang penting perempuannya berani menyembelih. Pernah ya, dia ada perempuan yang menyembelih hewan. Kalau misalnya beli ayam potong, lihat biasanya ada perempuan yang menyembelih hewan. Dengan ketentuan yang penting, ketika menyembelih membaca basmalah. Neneknya Dika. Neneknya Dika itu sering menyembelih ayam potong. Itu menandakan kalau di dalam Islam perempuan boleh menyembelih hewan. Yang penting sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam syariat Islam. Dan yang paling utama membaca basmalah dan disembelih di bagian leher. Hewan secara mekanik. Tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Iya, judulnya bagus. Ikunya penjelasannya. Hikmahnya tidak aja ya. Tiga aja ya. Untuk manfaat penyembelihan hewan secara Islami ditulis 3 saja. Iya, tata caranya aja. Yang penting-penting aja ditulis. Iya, basmalah ya bismillahirrahmanirrahim. Makanya di apa namanya tuh bandingkan yang di HP kira-kira yang lebih singkat di HP, di buku paket yang mana lebih singkat itu yang dilihat. Solusi dari tadi itu dikasih kesimpulan aja dulu deh Pak. Penyembelihan hewan itu yang seperti apa dalam ajaran itu? Jadi bagaimana agar hewan tersebut halal untuk dimakan? Sudah Bu, ini penjelasannya ini maksudnya apa? Kira-kira bagaimana hewan tersebut agar halal dimakan? Masak sudah ini. Dimasak. Nah, caranya menggunakan daging babi. Kira-kira bagaimana hewan tersebut halal dimakan? Emang ada? Bagaimana ya? Memang sudah seperti sapi, tapi bagaimana agar sapi tersebut itu halal untuk kita konsumsi misalnya? Jadi kembali lagi. Iya, dari situ. Jangan dijelaskan panjang kali lebar. Maksudnya bagaimana agar hewan tersebut halal untuk dimakan. Karena kita kan belajar tentang ketentuan penyembelihan hewan dan tata caranya tadi. Kira-kira gimana? Ada yang sudah selesai? Sudah? Kelompok 5? Sudah? Jadi Ibu kesimpulannya. Tadi kesimpulannya
bagaimana agar hewan tersebut bisa halal untuk dikonsumsi. Kesimpulannya Selesai, Bu. ada yang sudah selesai lagi satu. Baru presentasi penutup dan istirahat. Baik, ini sudah selesai ya kegiatannya. Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Untuk perwakilan kelompok kelompok 3, boleh dibacakan. Silakan maju kelompok 3. Sela dan teman-temannya. Luna Eka Pratiwi, Sela Marsha Budianti, dan Safira Imratul Alia, silakan maju. Halo, perhatian, halo. Hai. Hai. Halo. Ya. Silakan untuk kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam Marsha Budianti dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari nomor 1, orang yang menyembelih harus beragama Islam dan dewasa. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan tersebut harus menggunakan pisau yang tajam. Tentukan titik sayatan di bawah jakun ronggongan. Letakkan pisau pada leher hewan pada titik sayatan. Lakukan sayatan dengan cepat dan tegas untuk memotong saluran makan dan pembuluh darah. Nomor 2, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantu kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu pula menjadi orang-orang yang musyrik. Pastikan bahwa mesin pemotongan masih berfungsi dengan baik. Siapkan hewan yang akan disembelih di tempat pemotongan. Operator mesin menyembelih menyembelih dan membaca basmalah serta takbir. Hidupkan mesin pemotongan. Nomor 4, penyembelihan hewan. Daging sembelihannya halal dikonsumsi. Kualitas daging sembelihan menjadi lebih baik, sehat dan layak dikonsumsi karena darah yang merupakan sumber kontaminasi akan keluar dari tubuh hewan secara sempurna. Karena daging hasil sembelihan memiliki penampilan yang cerah dan gizi-gizinya akan baik. Menyembelih hewan sesuai dengan ketentuan negara. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 5. Boleh maju, kelompok 5 maju, tiga-tiganya. Siapa yang mau baca? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan penyembelihan hewan. Tata cara penyembelihan secara mekanik. Siapkan hewan yang akan disembelih dengan pemotongan. Operator mesin menyembelih membaca basmalah serta takbir. Lakukan mesin pemotongan. 5. Hikmah penyembelihan. Tegaskan Allah wa ta'ala sepatu dan mawar. Supaya hewan halal, caranya orang yang menyembelih Islam, hewannya masih hidup dan halal saja. Tangan untuk sekali. Patut dulu. Iya, tadi itu presentasi diskusi kalian ya terkait dengan cara penyembelihan hewan, manfaat atau hikmahnya. Apa tadi ketentuan penyembelihan
Ya.